Halo semuanya, di video kali ini aku akan melanjutkan review buku dari buku Bishop Dweck, Mereka yang Mengabaikan. Dan hari ini kita akan bahas dari chapter kelima. Chapter kelima, Bishop Dweck menjelaskan dan mengajarkan tentang 3 penyebab sikap tidak setia. Jadi untuk menjadi seseorang, untuk menjadi tidak setia, itu ada yang namanya tahap-tahapnya. Dan ada penyebab-penyebabnya. Dan kita akan pelajari 3 penyebab umum yang akan mengarahkan seseorang untuk menjadi seorang yang tidak setia ke depannya. Yaitu adalah apa yang pertama? Yaitu adalah kepribadian yang berubah-ubah. Jadi kita harus tahu bahwa ketika kita hari ini memiliki sikap atau karakter atau kepribadian yang berubah-berubah, itu ternyata bisa berbahaya buat hidup kita. Kenapa? Karena itu bisa mengarahkan kita untuk menjadi seseorang yang tidak setia di depan nanti. Di Amsal 24 ayat 21 berkata seperti ini. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Janganlah bergabung dengan mereka yang selalu berubah-ubah. Di Alkitab dikatakan jangan sampai kita bergabung dengan orang yang selalu berubah-ubah. Kenapa? Bahkan di buku ini Bishop Dweck juga berkata bahwa kita ini harus yang namanya berhati-hati dengan orang yang memiliki watak yang suka mengambil keputusan mendadak, mereka yang mengubah rencana kehidupan mereka dalam hitungan detik, mereka yang berubah seluruh jalan hidup mereka dalam hitungan detik. Itu adalah orang yang berbahaya. Mungkin nggak semua orang punya case seperti itulah yang wataknya punya perubahan decision mendadak gitu ya, dan merubah kehidupannya dalam hitungan detik, memutuskan sesuatu. Mungkin gak semuanya seperti itu, tapi it can be start dari hal-hal yang terkecil. Ketika mungkin dari mood gitu ya, gampang sangat berubah gitu. Yang tadinya kita happy gitu ya, lagi happy up gitu ketika kita datang ke rumah Tuhan, tapi dengan mudahnya kita mengikuti jiwa kita mengikuti perasaan kita, dan akhirnya tiba-tiba kita gak mood, dan then kita males untuk yang namanya tersenyum, untuk menjadi berkat. Itu adalah watak yang bisa dikatakan karakter yang berbahaya buat hidup kita. Karena apa? Kita memiliki kepribadian yang sangat gampang berubah, dan itu sangat berbahaya. Kenapa demikian? Karena orang yang dapat berubah dengan begitu cepat, kita gak bisa jamin bahwa besok mereka adalah orang yang setia di dalam hidup kita. Kenapa? Karena dia begitu gampang diubahkan. Mungkin diubahkan dengan keadaan, mungkin diubahkan dengan situasi, mungkin diubahkan dengan keadaan uang, mungkin diubahkan dengan keadaan cuaca, mungkin diubahkan dengan keadaan hati. Itu adalah orang yang berbahaya, yang kita gak bisa tahu apakah orang ini bisa setia di dalam hidup setiap kita. Bahkan aku juga pernah gitu mengalami. Aku nih dulu adalah orang yang sangat mengikuti mood. Aku adalah orang yang kalau misalnya lagi gak mood, I don't want talk to anyone gitu. Maunya tutup pintu kamar, udah gak mau ngajak ngomong siapapun. Padahal yang tadinya bisa up happy gitu ya, tiba-tiba karena mengikuti keinginan jiwaku, mengikuti perasaan hatiku, dan akhirnya apa? Aku menutup diriku kepada begitu banyak orang yang mau mengasihiku, kepada orang-orang yang mau memberkatiku, dan akhirnya apa? Aku menjadi orang yang sangat sulit untuk yang namanya di reach. Karena apa? Aku membangun tembok karena sikapku, karakterku yang gampang sangat berubah-ubah gitu. Jadi itu sangat berbahaya kalau misalnya kita terus keep itu di dalam hidup kita. Jadi Bishop Dweck juga berkata, seorang Kristen harus menjadi seseorang yang ketika menyatakan apapun di kemudian hari harus memegang perkataannya, tidak peduli apapun resikonya. Sama ketika kita mengikuti Tuhan. Ketika kita sudah mengikuti Tuhan, kita decide untuk setia di dalam Tuhan. Itu sampai keadaan apapun resiko yang harus kita bayar, kita harus jadi orang yang berpegang teguh kepada apa yang sudah kita putuskan di dalam hidup setiap kita. Jangan sampai karena keadaan, karena suasana hati, karena mungkin keuangan, karena masalah, atau mungkin karena berkat, akhirnya kita menjadi orang yang tidak setia. Karena itu akhirnya ujungnya membuat kita menjadi orang yang disloyal di dalam hidup setiap kita. Jadi jangan sampai kita mengabaikan sikap yang gampang berubah ini. Mungkin hari ini terlihat kecil, oh hanya orangnya moody, oh hanya orangnya spontan gitu ya, pengen tiba-tiba buat rencana. Tapi ternyata itu adalah sikap-sikap yang berbahaya. Kalau misalnya kita gak pernah kikis dalam hidup kita gak pernah potong dalam hidup kita, ujungnya kita bisa menjadi orang yang tidak loyal di dalam hidup setiap kita gitu. Nah di firman Tuhan juga dikatakan seperti ini, bahwa untuk kita itu di 2 Timotius 2 ayat 13 berkata seperti ini, jika kita tidak setia, dia itu setia,
karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kita harus tahu bahwa even ketika kita tidak setia, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sudah menjadi teladan. Tuhan yang sudah setia apapun yang kita lakukan, kejatuhan apapun yang kita lalui, Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan itu Tuhan yang setia, bahkan dikatakan dia tidak dapat menyangkal dirinya. Itulah Tuhan kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita juga harus memiliki teladan yang sama dengan Tuhan kita, yaitu adalah apa? Menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen yang memegang teguh apa yang sudah kita tentukan, dan menjadi orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Biar hari ini ketika kita mungkin punya dasar suka berubah-ubah, biar hari ini kita bertobat, kita buang sikap yang buruk ini, agar kita hari ini menentukan kita mau menjadi orang yang mau pegang apa yang kita pilih, mau punya yang namanya tanggung jawab dengan apa yang hari ini kita pilih. Lalu juga ada beberapa poin, yaitu adalah alasan keuangan. Jadi alasan keuangan ini juga bisa menjadi penyebab bahwa kita itu menjadi orang yang tidak setia. Kenapa? Karena kita tahu di firman Tuhan berkata bahwa akar dari segala kejahatan adalah ketika kita mencintai uang. Kita belajar dari kisah Yudas, teman-teman. Kita belajar bahwa Yudas ini punya akar itu. Ketika dia mencintai uang, tanda kutip melebihi Tuhan, melebihi gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Ujungnya Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Akhirnya ujungnya Yudas memilih untuk menjual Tuhannya daripada dia memilih untuk setia kepada Tuhan atau gurunya, hari itu Tuhan Yesus. Karena akar ini yang kita gak pernah beresin, akhirnya bisa membuat kita itu menjadi orang yang tidak setia. Kita belajar dari kisah Yudas, dia berubah setia karena dia gak membereskan akar ini, yaitu adalah akar perihal tentang uang. Ketika kita mau, misalnya hari ini kita tahu, oh aku punya akar itu, datang dengan kejujuran di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau diubahkan. Aku gak mau sampai rasa takut kehilangan Tuhan itu lebih kecil daripada rasa aku merasa takut tidak memiliki uang. Tapi biarkan kita punya sikap hati yang takut kehilangan Tuhan melebihi apapun, melebihi keuangan, melebihi apa yang kita inginkan. Biarkan itu terus ada di dalam hidup kita. Jadi jangan sampai hanya karena akar tentang uang ini dan ujungnya kita menukarkan apa yang ilahi, apa yang berharga di dalam hidup kita hanya karena dasar kita gak punya yang namanya hati yang takut kehilangan Tuhan kita gitu. Dan yang ketiga adalah kehilangan arahan Tuhan. Ini juga penting. Ketika kita ikut Tuhan tapi kita kehilangan arah, pasti kita menjadi orang yang linglung. And then kita jadinya gak punya tujuan. Ketika kita gak punya tujuan, kita bisa menjadi orang yang tidak setia. Dan berbeda kalau misalnya kita punya tujuan, kita tahu bahwa tujuan kita adalah ingin menyenangkan Tuhan, ingin yang namanya berkenan di hadapan Tuhan, ingin yang namanya berdiri buat jadi di gereja kita, buat gembala kita. Itu udah jadi sebuah clue untuk kita tuh dapat bertahan dengan yang namanya menjaga kesetiaan kita. Dengan adanya tujuan di dalam hidup kita, itu penting untuk membuat kita terus menjadi orang yang setia di dalam Tuhan. Jadi kita harus belajar bahwa jangan sampai hari ini kita menjadi hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang kehilangan arah. If kita hari ini kehilangan arah, yang harus kita lakukan apa? Seeking for help. Mintalah pertolongan kepada leader. Mintalah pertolongan kepada godly people yang ada di dalam hidup kita. Mintalah pertolongan kepada orang-orang yang ditaruh di atas hidup kita. Karena itu adalah orang-orang yang bisa memberikan arahan, memberikan tujuan di dalam hidup kita. Mengingatkan kembali apa sih tujuan kita. Mengingatkan kembali apa yang harus kita lakukan. Agar kita gak menjadi orang-orang Kristen yang gampang untuk yang namanya terombang-ambing oleh keadaan. Terombang-ambing oleh yang namanya situasi. Terombang-ambing karena tidak adanya tujuan. Jadi 3 hal ini penting sekali untuk kita pahami. Apakah itu ada di dalam hidup kita? Apakah aku memiliki karakter yang sangat mudah berubah? Apakah aku punya something yang berhubungan yang aku rasa aku belum bisa letting go kalau itu bicara tentang keuangan? Atau kita ini merasa aku nih belum terlalu get it tentang tujuanku, aku nih belum terlalu paham tentang arahanku. Itu yang harus kita pelajari. If itu ada dalam hidup kita, ayo kita belajar untuk yang namanya belajar tanya dengan gembala kita, belajar tanya dengan leader kita, belajar untuk yang namanya mau tahu, duduk di kaki Tuhan di dalam saat teduh, minta Tuhan, minta Roh Kudus untuk ajari kita lagi. Datang dengan kerendahan hati agar setiap kita itu dibersihkan dari sikap 3 penyebab ini. Biar setiap sikap yang gampang berubah itu sudah berhenti hari ini juga. Biar kita punya jadi orang yang
menuju menjadi orang yang tetap setia sampai garis akhir. Ketika kita punya yang namanya problem tentang keuangan, biar hari ini kita taruh namanya hidup kita seluruhnya di bawah kaki Tuhan, dan biarkan Tuhan yang ajarin kita untuk kita tuh menang dari namanya persoalan tentang keuangan ini. Dan yang terakhir, ketika kita kehilangan arah, yang harus kita lakukan adalah seeking for help dari leadermu, dari teman-teman godly peoplemu, dari Roh Kudus, yaitu yang pertama, dari Tuhan kita. Bawa terus di dalam doa, bawa terus di dalam saat teduh. Jangan sampai kita meninggalkan basic things kita, yaitu adalah saat teduh, yaitu adalah baca firman Tuhan, dan juga dengar khotbah, dan juga baca buku rohani. Karena itu bisa membuat kita tahu kemana kita harus berjalan di dalam perjalanan iman kita atau pertandingan iman kita. Itulah yang menyelamatkan kita untuk kita nggak menjadi orang yang kehilangan arah. So I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengar video ini. God bless.